Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan sharing-sharing santai lagi tentang kepribadian. Tapi sebelum gue kasih tahu kepribadian apa yang bakalan gue kupas di video gue kali ini, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke. Sebelumnya gue udah bikin video tentang 4 kepribadian manusia. Setelah itu gue telah membuat video tentang kepribadian koleris. Kalau kalian belum tahu, tolong kalian tonton dulu videonya supaya videonya nyambung gitu, kalian lebih mengerti lagi. Oke. Untuk video kali ini gue bakalan ngebahas tentang kepribadian sanguinis. Oke. Jika kalian bertemu dengan orang yang murah senyum, kalau posting di medsos misalnya dia punya fotonya itu 10 tapi akhirnya dia pakai filter segala macam, jadi akhirnya foto yang dia posting dari 10 menjadi 15 misalnya, apapun juga bisa dia posting. Suka dalam hal penampilannya itu modis gitu, suka sekali ngobrol, banyak temannya, bisa bergaul dengan banyak komunitas, berarti kalian sedang bertemu dengan seorang sanguinis. Oke, kalian sedang bertemu dengan seorang sanguinis. Orang sanguinis itu tidak bisa diem orangnya ya. Kalau orang koleris atau melankolis, me time-nya itu mereka harus diem di rumah. Sedangkan orang sanguinis itu me time-nya itu nggak bisa sendirian gitu. Mereka harus ada temennya. Mereka harus pergi ke tempat-tempat yang ramai, mau ke mall, mau ke karaoke. Kalau misalnya mereka di karaoke mereka nyanyinya itu wah paling ya pasukan penggembira lah, kayak gitu. Makannya juga paling banyak. Orang sanguinis itu orangnya itu ceria, dan yang jelas adalah mereka itu hidupnya itu di masa sekarang gitu. Nah sekarang itu kan dari mulai sifat-sifatnya ya gue udah menceritakan. Sekarang kita akan ngebahas masalah kelebihannya orang sanguinis. Oke. Kalau untuk kelebihannya sendiri, orang sanguinis itu harus diakui mereka adalah seorang pekerja keras. Kepribadian apapun juga, mau koleris kayak mau melankolis, mau flegmatis, mereka tidak akan bisa menandingi sanguinis dalam hal bekerja keras. Itu adalah sebuah kepastian. Menurut hasil riset ya, seperti itu ya. Orang sanguinis itu banyak sekali untuk dicemburui sama orang lain. Kenapa? Karena dia itu orangnya itu ramah, supel. Kalau misalnya mereka bertemu dengan lawan jenis gitu, misalnya dia akan manggil hey cantik, hey sayang, hey babe. Ngomong ke siapapun seperti itu, bukan cuman ke satu orang, kemana-mana juga mereka akan selalu manggil seperti itu, cenderung lebih romantis, sehingga pada akhirnya mereka sering sekali disalahpahami oleh pasangannya sendiri gitu, karena pasangannya cemburu. Selain itu orang di sekitarnya pun kebanyakan itu cemburu sama dia. Kenapa? Karena dia benar-benar sangat supel dalam hal bergaul, banyak sekali disenangi orang. Jadi banyak yang iri juga lah intinya ya, seperti itu ya. Dan mereka juga sangat-sangat mudah bersosialisasi. Kata orang gitu ya, orang sanguinis itu awet muda. Kenapa awet muda? Rata-rata ya, tidak semua orang sanguinis, tapi rata-rata orang yang berkepribadian sanguinis itu awet muda. Kenapa? Karena mereka itu hidupnya itu di masa sekarang. Mereka tidak hidup di masa lalu dan mereka pun tidak berpikir tentang masa depan. Yang penting kalau hari ini aja gitu. Mereka udah nggak mikirin lagi masalah yang lain. Gue kasih perumpamaan ya. Kalau misalnya orang melankolis, antara orang melankolis sama sanguinis lah, gue kasih perumpamaan. Kalau orang melankolis gitu, dia bertemu dengan temennya ya, orang melankolis bakalan bilang kayak gini, aduh gimana ya gue kayaknya tuh dunia tuh mau runtuh banget sekarang, itu gue bener-bener dapat masalah gede banget gitu sekarang, gimana dong, ini cariin dong gue solusi. Terus ditanya sama kita, emang masalahnya apa? Barusan gue hilang duit tuh 20.000. Sedangkan kalau orang sanguinis itu kalau lagi curhat kayak gini gitu, misalnya dia bertemu dengan temennya gitu ya, terus temennya bilang, lo tuh emang gak pernah punya masalah apa? Ceria mulu, gak ada ininya. Ada sih, tadi juga gue punya masalah. Emang apa masalahnya? Gitu kata temennya. Barusan motor gue udah ada yang nyuri, tapi ya udahlah gak apa-apalah.
gak perlu dipikirin. Nah itu orang sanguinis. Kalau orang sanguinis itu masalah yang besar, dia akan mencoba untuk memperkecil masalahnya. Sedangkan kalau orang melankolis itu masalah kecil aja bakalan dia buat menjadi besar. Jadi kalau yang namanya orang sanguinis itu sangat-sangat ahli dalam memecahkan masalah. Karena segala masalah mereka udah gak pernah dipikirin akan membuat masalah-masalah itu menjadi simpel. Oke. Nah, barusan kan gue udah ngebahas tentang kelebihan-kelebihan dari seorang sanguinis. Berarti sekarang gue bakalan ngebahas tentang kelemahannya itu, kelemahan seorang sanguinis. Kelemahannya itu adalah yang pertama, mereka itu sangat-sangat tidak tepat janji. Jadi kalau misalnya kalian janjian dengan orang sanguinis, nanti kita ketemuan ya jam 9 ya. Dia baru datangnya itu jam 12 siang gitu. Janji jam 9 baru datang jam 12. Itu sangat-sangat tidak tepat janji. Orangnya itu berantakan. Kalau kalian masuk ke kamarnya mereka, wah, barang-barang di mana-mana berantakan orangnya, oke? Suka sekali menyela pembicaraan, karena intinya mereka itu ingin selalu mendominasi pembicaraan. Jadi kalau ada orang lain yang berbicara, disela lagi, itu orang sanguinis. Gampang baperan, gampang galau, dan juga gampang sekali untuk move on. Misalnya dia punya pacar, dia bilang ke pacarnya, kamu adalah segalanya bagiku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi begitu putus, anggaplah hari ini putus, besok dia udah nyari yang baru. Itu orang sanguinis, benar-benar cepat sekali move on-nya. Dan kekurangannya yang tidak kalah parah adalah keuangannya itu hancur, karena mereka itu lebih suka untuk menghabiskan uang daripada menyimpan uang. Gampang sekali untuk dirubah. Positifnya tadi gue lupa ngasih tahu ya, dari kelebihannya orang sanguinis itu gampang dikasih tahu, gampang berubah gitu. Jadi kalau kita ngasih tahu ke mereka, nggak boleh kayak gini dong, ini harus dilakukan dengan cara gini, mereka nggak bakalan ngotot, mereka tidak egois, mereka langsung cepat berubah. Jadi sangat-sangat mudah untuk belajar atau dikasih tahu. Itu kelebihan dari si sanguinis ya. Sekarang kita kembali lagi ke kelemahan si sanguinisnya ya. Sanguinis itu sangat-sangat mudah marah. Tapi meskipun mereka mudah marah, mereka itu tidak pendendam gitu. Sekarang dia marah habis-habisan gitu ya, intonasinya tinggi. 15 menit lagi dia udah ketawa ketiwi. Itulah orang sanguinis. Nah, setelah kita ngebahas tentang kelebihan sanguinis, kelemahan sanguinis, aduh, berisik aja ya. Maaf ya, berisik banget di sini. Nah, sekarang kita bakalan ngebahas tentang gimana sih cara menghadapi orang sanguinis. Pada saat kita berhadapan dengan orang sanguinis, gimana cara kita berinteraksi dengan mereka ya. Intinya adalah orang sanguinis itu adalah orangnya itu childish. Karena mereka childish, ya udah perhatiin aja mereka gitu. Sering-seringlah kalian memuji mereka gitu. Karena kasarnya gitu ya, secara kalau dalam bahasa kasarnya gitu, mereka itu lebih baik tidak punya duit daripada mereka tidak dipuji. Oke, jadi sering-seringlah kalian memuji dia, tapi ingat, memujinya itu jangan asal memuji, kalian juga harus melihat gitu. Oh, penampilannya bagus, ya udah puji penampilannya. Jangan sampai penampilannya berantakan, gak mandi, tapi kalian memuji dia pasti bakalan ngerasa, lu tuh ngejek gua apa? Ngerasa dia kalau dia itu sedang diejek. Jadi pujilah dia secara tulus. Jadi kalian cukup tinggal perhatikan dia lalu puji. Nah, itu sangat-sangat manjur, gue jamin. Nah, itu kalau misalnya kalian berhadapan dengan sanguinis. Nah, kalau misalnya kalian sendiri yang menjadi sanguinis dan kalian ingin meminimalisir kekurangan kalian, apa sih yang harus kalian rubah gitu ya. Nah, yang pertama adalah yang harus berisik lagi. Yang harus kalian rubah adalah cobalah untuk menepati janji. Oke, karena orang sanguinis itu sangat-sangat tidak tepat janji, Kak. Jadi kalian itu harus berusaha untuk menepati janji yang telah kalian buat gitu. Karena dengan menepati janji, kamu itu sedang membangun kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, belajarlah untuk lebih disiplin lagi. Dan juga belajarlah manajemen keuangan, belajar untuk menyimpan uang, belajar untuk berinvestasi. Jangan begitu punya duit, ya udahlah
beli barang-barang terbaru, beli barang-barang branded, segala barang-barang yang terbaru pengen mereka punya gitu. Jangan, kita juga harus berpikir tentang masa depan, belajar untuk menyimpan uang dan berinvestasi. Dan yang paling penting, kamu itu harus punya integritas. Maksudnya itu, apa yang kamu ucapkan itu harus kamu lakukan. Artinya, kalian itu harus komitmen terhadap apa yang kalian katakan itu. Mungkin sebagai penutup untuk orang-orang sanguinis, teruslah untuk menginspirasi dunia dengan keceriaan kalian, teruslah menginspirasi dunia dengan kerja keras kalian, dan teruslah menginspirasi dunia dengan menjadi orang yang banyak disukai oleh banyak orang lagi gitu. Sebelum gue pamit, mungkin gue minta kalian untuk mengklik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.